Aksi buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir di sejumlah daerah. Mogok nasional pun digaungkan agar undang-undang tersebut dicabut atau dibatalkan. Untuk membahas mengenai hal tersebut, kami sudah tersambung dengan Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Jumisi. Halo, Mbak Jumisi, Halo. apa kabar? Halo, ya selamat malam. Ya, Baik, terima kasih. malam. Pemerintah menyatakan ada kekeliruan pemahaman mengenai sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, seperti pasal mengenai penghapusan upah minimum, PHK, dan juga pesangon. Tanggapan Anda, Mbak? Ya, sebetulnya pas tanggal 5 itu kan draft sudah beredar ya, dan kita terus mengkaji pada malam harinya gitu, dan memang kita menemukan hal itu, pasal-pasal yang bermasalah. Jadi saya tadi juga menyampaikan bahwa persoalan UMK misalnya ya, UMK itu memang UMP itu tidak dicabut, tetapi UMK itu boleh dan tidak boleh diatur gitu loh. Artinya itu kan memberikan peluang untuk boleh ditetapkan atau tidak boleh ditetapkan. Itu kan kelonggaran. Itu loh yang nantinya akan membuat situasinya jadi tidak ada standar tetap untuk buruh berapa dia harus mendapatkan upah, dan itu kan jadi tidak ada kepastian upah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PHK ya. Nah, Iya, PHK PHK. itu dipermudah. Bagaimana mungkin tidak dipermudah? Orang jelas-jelas di situ kita membaca terkait dengan aspek tidak adanya SP1, SP2, SP3. Itu kan tidak ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terus dalam kondisi penggabungan perusahaan tutup, kemudian sakit berkepanjangan, meninggal, itu juga tidak diatur. Terus kemudian dijelaskan nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Kan kita juga tahu dong, selama ini pemerintah itu pada saat membuat PP dia tidak melibatkan partisipasi rakyat. Bagaimana kita bisa mengontrol itu menjadi hal yang baik untuk kita, itu yang kami protes gitu. Begitu juga terkait dengan jam istirahat misalnya ya, istirahat panjang 2 bulan setelah 6 tahun bekerja itu juga tidak ada. Kemudian istirahat yang 5 hari kerja itu juga dihapuskan. Istirahat setelah 5 hari kerja seminggu itu juga dihapuskan gitu. Terus kemudian tentang kontrak. Kontrak itu kan saya sampaikan bahwa persoalan kontrak itu tidak ada batasan waktu. Itu tidak dituliskan lagi. Jadi di pasal 59 itu dirubah gitu ketentuannya. Di dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja itu ketentuan bahwa maksimal 3 tahun itu tidak ada di situ. Juga tentang outsourcing, tentang jenis pekerjaan itu juga tidak ada. Artinya apa? Artinya adalah ini peluang pengusaha diberi kemudahan-kemudahan, tetapi kondisi buruh diminimalkan, diturunkan, merosot kondisi kita. Itu loh yang kami sampaikan ke publik gitu, Mbak. Ya, Mbak Jumisi, sebelumnya Menaker juga mengatakan terkait soal upah, mengklaim bahwa upah minimum itu tetap ada dan akan nantinya akan selanjutnya akan dibuat peraturan mengacu pada peraturan pemerintah. Jadi menurutnya peraturan yang ini tuh masih ada dan masih berlaku gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya kan nanti kan Bu Menteri kan bilang nanti akan diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Siapa yang bisa kontrol peraturan pemerintah itu masih mengadopsi adanya ketentuan yang baik di sebelumnya. Kan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan upah nanti berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu sama persis dengan PP 78. Dan PP 78 sendiri juga kita tolak pada waktu tahun 15 pada waktu disahkan oleh Jokowi gitu loh. Standar itu yang upah yang tidak pasti itu nanti akan mempengaruhi upah lembur, THR, itu kan jadinya ketidakpastian pendapatan di teman-teman buruh gitu loh. Upah tidak dihapuskan, upah tetap ada gitu, tetapi itu peraturannya tidak tegas menjelaskan bahwa upah harus berdasarkan sesuai dengan UMP gitu loh. Dewan pengupahan difungsikan semaksimal mungkin, nggak ada itu, justru dewan pengupahan dilemahkan. Kan kalau sebelum PP 78 berlaku, itu kan fungsi dewan pengupahan sangat maksimal, melakukan survei lapangan, survei pasar terhadap 60 item kebutuhan hidup layak, dan itu tidak ada lagi, dan itu yang diadopsi juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau secara keberpihakan ya jelas tidak berpihak kepada kami sebagai pekerja gitu, Mbak.
Jadi aliansi buruh tentunya meragukan terkait dengan nanti kelanjutan peraturan pemerintah yang akan dibuat begitu ya Mbak ya. Kemudian Betul. mogok Ini nasional. banyak pasal-pasal tricky gitu. Oke, mogok nasional rencananya akan dilakukan ya hingga besok. Namun jika pemerintah tetap bergeming, mungkin buruh akan mengambil langkah seperti apa? Ya, terkait dengan mogok atau apa namanya unjuk rasa, aksi, demonstrasi itu adalah bagian dari hak konstitusional kita sebagai warga negara gitu. Jadi kita sebagai rakyat punya hak untuk itu dan itu adalah kebebasan dalam alam demokrasi kita kan, bangsa Indonesia kan menganut sistem demokrasi gitu. Jadi itu menunjukkan kalau ada kritik secara publik menunjukkan bahwa demokrasinya hidup gitu. Nah ya kita berharap pemerintah mendengarkan aspirasi kita dong. Kan selama ini juga pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kita dari awal proses kita melakukan penolakan terhadap Omnibus Law gitu. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami. Iya, jadi harapan kita ini Omnibus Law ini dibatalkan, tidak berlaku gitu Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Jumisi. Terima kasih Mbak.